Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam presentasi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Saya sebagai moderator, nama saya Dini Eka Fatmawati, dan teman saya Irfan Aulia Al-Mahdi sebagai penyaji, dan yang terakhir yaitu Widya Hewarawati sebagai penyaji. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian sistem informasi sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh saya langsung. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia menurut Profesor Dr. Haji Sudarmayanti, MPD AFU. Sistem informasi SDM juga dapat diartikan sebagai program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber sistem informasi sumber daya manusia. Yang ke-1 ada belangko lamaran. Belangko lamaran ini berguna untuk mengumpulkan informasi yang mencakup tingkat pendidikan, keahlian, dan data biografis lainnya yang relevan. Yang berikutnya yaitu evaluasi penting adalah sumber sistem informasi yang berisi informasi yang harus dimutakhirkan secara periodik meliputi keahlian-keahlian dan bakat karyawan, tingkat kinerja, dan potensi pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu tindakan-tindakan kedisiplinan adalah sumber sistem informasi yang berasal dari tindakan disipliner formal. Dan yang keempat yaitu daftar gaji adalah sumber sistem informasi yang berisi riwayat gaji setiap karyawan, termasuk gaji dasar, persentase kenaikan setiap tahun, dan setiap bonus serta penghargaan khusus yang telah diberikan. Yang pertama yaitu model sistem informasi sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama subsistem input sistem informasi sumber daya manusia, di mana data-data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, yaitu sumber internal meliputi sistem informasi akuntansi, di mana suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna untuk semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia, di mana sistem ini bertugas untuk mengumpulkan data melalui kegiatan penelitian khusus seperti penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, kemudian penelitian keluhan. Kemudian dari sumber eksternalnya meliputi subsistem intelijen sumber daya manusia, di mana sistem ini bertugas untuk menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan data dari elemen-elemen di lingkungan luar perusahaan, khususnya elemen-elemen yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. Elemen-elemen ini meliputi yang pertama pemerintah, pemasok, pelanggan, dan juga serikat pekerja. Kemudian, database sistem informasi sumber daya manusia, di mana database sumber daya manusia bukan hanya data mengenai pegawai saja, tetapi juga mengenai perorangan
dan organisasi di lingkungan luar perusahaan yang memengaruhi arus personal. Database dari lingkungan terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, database perusahaan pencari eksekutif, database universitas, database agen tenaga kerja, database akses umum, dan juga data bank pekerjaan perusahaan. Adapun isi dari database tersebut yaitu data pegawai dan juga data non-pegawai. Kemudian yang kedua, subsistem output sistem informasi sumber daya manusia, di mana data-data yang telah diubah menjadi informasi kemudian dimanfaatkan oleh beberapa subsistem output sistem informasi sumber daya manusia, yaitu subsistem tenaga kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan juga subsistem pelaporan lingkungan. Kemudian, selanjutnya manfaat sistem informasi sumber daya manusia, di mana pada hakikatnya adalah untuk mempercepat dan mempermudah fungsi Departemen Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatannya atau dalam memberikan pelayanan kepada departemen yang lain tentang masalah ketenagakerjaan. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya manusia berbasis kepada komputer yang sudah tidak dapat dihindari. Berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh Departemen Sumber Daya Manusia, mulai dari perencanaan, penerimaan, penempatan, pemberian kompensasi, pengembangan yang serius dari semua pihak khususnya oleh pengelola sumber daya manusia. Yaitu parameter keberhasilan sistem informasi sumber daya manusia dibagi menjadi 8 poin, yaitu yang pertama, biaya harus sejalan dengan ukuran dan kondisi finansial. Yang kedua, sistem ditetapkan dengan waktu yang baik. Yang ketiga, harus dapat dimodifikasi dan diperluas. Yang keempat, penekanan pada aktivitas perencanaan harus terbukti. Yang kelima, umpan balik harus berkelanjutan. Yang keenam, arsip terintegrasi pada berbagai departemen. Yang ketujuh, data kritis harus tersedia saat dibutuhkan. Dan yang terakhir, informasi kritis mencakup karyawan kunci, keahlian, dan lain-lain. Studi kasus, pertumbuhan teknologi terutama dalam bidang IT telah menciptakan iklim persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang usaha. Pada perusahaan outsourcing misalnya, menyiapkan data-data sumber daya manusia untuk disalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli atau tenaga kerja pada bidangnya. Dewasa ini, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan strategi bisnis. Skill, kompetensi, dan knowledge dari sumber daya manusia akan menentukan daya saing perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan aktivitas bisnisnya. Penyedia jasa outsourcing masih membutuhkan banyak sekali perangkat dan sistem yang mendukung penyajian informasi yang harus sampai langsung kepada yang membutuhkan informasi tersebut. Hingga saat ini, PT Cipta Maya belum menyediakan sarana informasi lowongan pekerjaan dan sistem pelamaran pekerjaan yang dilakukan secara online. Seperti masalah pemberian informasi lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaan klien dari PT Cipta Maya. Selama ini, informasi tersebut tercantum pada media informasi yang dipublikasikan oleh PT Cipta Maya melalui surat kabar dan media massa sejenisnya. Pada sistem yang ada saat ini, PT Cipta Maya menerima lamaran lewat CV yang dikirim atau diantar langsung ke kantor PT Cipta Maya. Setelah itu, pelamar menunggu panggilan dari PT Cipta Maya untuk wawancara. Kondisi seperti ini membuat kinerja PT Cipta Maya dirasa tidak efektif dan efisien, karena masih dibutuhkan waktu yang cukup lama dengan mendata berkas-berkas CV pelamar yang sudah diterima oleh PT Cipta Maya. Solusi, PT Cipta Maya membutuhkan satu sistem informasi yang dapat membantu mempublikasikan informasi yang lengkap, real time, dan tepat sasaran.
Dengan adanya sistem informasi seperti itu, kinerja PT Cipta Maya dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan persaingan dengan perusahaan outsourcing yang lainnya. Rekomendasi 1. Menyediakan berita atau informasi terbaru dari lowongan pekerjaan dari mitra PT Cipta Maya yang membutuhkan tenaga kerja. Menyediakan fasilitas penyimpanan data-data pribadi atau CV. Ketiga, menyediakan fasilitas melamar pekerjaan secara online. Yang keempat, memiliki kemampuan pencarian lowongan pekerjaan. Karena fungsi-fungsi tersebut merupakan kebutuhan fungsional dasar yang harus dipenuhi dalam pembangunan website sistem informasi sumber daya manusia PT Cipta Maya ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Dengan ini saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.